Halo, selamat datang di ruang artistik bagian audiobook Animal Farm. Sebelum mulai mendengarkan, jangan lupa subscribe dan komen ya untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang. Selamat mendengarkan. Animal Farm Bab 3. Mereka bekerja keras dan peluh membasahi sekujur tubuh sewaktu mereka memasukkan rumput itu ke dalam lumbung. Namun, dari kerja keras itu, mereka beroleh karunia. Musim panen kali ini melimpah ruah, bahkan jauh lebih berhasil daripada yang mereka harapkan. Pekerjaan ada kalanya sangat berat. Alat-alat dirancang untuk manusia dan bukan untuk binatang. Dan sungguh suatu kemunduran bahwa tak seekor binatang pun bisa menggunakan alat apa saja yang mengharuskan ia berdiri dengan kaki belakangnya. Namun, babi-babi begitu cerdas sehingga mereka dapat mengupayakan jalan keluar untuk setiap kesulitan. Adapun para kuda, mereka mengenal setiap jengkal tanah di ladang, dan pada kenyataannya jauh lebih paham soal memotong dan menggaruk ladang daripada Tuan Jones dan para pekerjanya. Babi-babi memang tidak benar-benar bekerja, tetapi mereka mengarahkan dan mengawasi binatang-binatang lainnya. Dengan pengetahuan yang mereka miliki, wajar jika mereka bertindak selaku pemimpin. Boxer dan Clover memasang sendiri alat memotong atau mengeruk. Tentu saja sekarang ini tidak lagi dibutuhkan tali kekang, dan berjalan dengan tegap di seputar ladang dengan diikuti seekor babi yang berteriak, "Maju kamerat!" atau "Mundur kamerat!" sesuai dengan keadaan. Dan setiap binatang mengerjakan pekerjaan sampai yang paling sederhana, yakni membalik dan mengumpulkan rumput kering. Bahkan bebek-bebek dan ayam-ayam betina bekerja keras ke sana kemari di bawah terik matahari, membawa utas-utas jerami dengan paruh mereka. Pada akhirnya, mereka menyelesaikan kerja memanen dalam 2 hari. Waktunya lebih singkat daripada yang dihabiskan Jones dan para pekerjanya. Lagi pula, panen kali ini adalah panen raya terbesar yang pernah terjadi di peternakan itu. Tak ada apapun yang terbuang. Ayam dan itik dengan mata tajam mengumpulkan setiap batang jerami terakhir. Dan tak ada binatang yang mencuri melebihi rumput yang dapat dijejalkan ke dalam mulutnya. Sepanjang musim panas, pekerjaan di peternakan itu berjalan teratur serupa berjalannya jarum jam. Para binatang bahagia, sebab mereka tak pernah membayangkan hal semacam itu bisa saja terjadi. Tiap suapan makanan adalah kegembiraan tersendiri, karena makanan itu sungguh merupakan milik mereka, dihasilkan oleh mereka, dan untuk mereka sendiri, bukan dibagi-bagikan dengan perasaan enggan oleh seorang majikan. Dengan hengkangnya manusia parasit yang tak berguna, ada lebih banyak makanan yang bisa didapatkan oleh setiap binatang. Ada banyak pula waktu senggang, yang sebelumnya tak pernah dinikmati oleh binatang-binatang itu. Mereka juga menghadapi banyak kesulitan. Misalnya, kelak pada tahun itu, sewaktu memanen jagung, mereka harus menginjak-injaknya dengan gaya kuno dan meniup sekam karena peternakan tidak punya mesin penggiling. Namun, babi-babi itu dengan kecerdasan mereka dan Boxer dengan otot-ototnya yang benar-benar kuat, selalu berhasil menarik jagung itu. Boxer sangat dikagumi semua binatang. Ia pekerja keras, bahkan pada masa kekuasaan Tuan Jones. Namun kini, ia lebih tampak seperti memiliki tenaga 3 ekor kuda sekaligus. Ada hari-hari ketika seluruh pekerjaan di peternakan seolah-olah harus ditanggung oleh pundaknya yang kuat. Dari pagi sampai malam, ia mendorong dan menarik, selalu mengerjakan pekerjaan yang paling berat. Ia telah membuat kesepakatan dengan salah satu ayam jantan muda untuk membangunkannya setiap pagi setengah jam lebih awal daripada binatang lainnya.
dan ia lalu menggarap beberapa pekerjaan tambahan sebelum pekerjaan biasa dimulai. Setiap kali ada masalah, setiap kali ada kemunduran, ia selalu menjawab, "Aku akan kerja lebih keras," yang sudah dihayatinya sebagai semboyan pribadi. Setiap binatang bekerja sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Ayam-ayam betina dan bebek-bebek, misalnya, menyelamatkan 5 gantang jagung pada waktu panen dengan mengumpulkan butir-butir jagung yang tercecer. Tak ada yang mencuri, tak ada yang mengeluhkan jatah makanan. Bertengkar dan saling gigit, serta saling mengumbar rasa dengki yang merupakan pemandangan lumrah pada masa lalu, kini hampir tak ada lagi. Tak ada, atau hampir tak ada. Molly memang benar, selalu telat bangun pagi, dan biasanya meninggalkan pekerjaan lebih awal. Dengan alasan ada batu menyempil di kukunya, dan ada kucing yang berperilaku sedikit aneh. Begitu tahu ada pekerjaan yang harus diselesaikan, si kucing tak pernah dapat dijumpai. Ia bisa menghilang selama berjam-jam, kemudian muncul kembali pada waktu makan, atau muncul pada sore hari sehabis pekerjaan rampung. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Namun, ia selalu saja bisa mengajukan alasan yang masuk akal, dan mendengkur dengan begitu menawan, sehingga binatang lain sulit untuk tidak mempercayai niat baiknya. Si keledai tua bernama Benjamin tampak tidak berubah sesudah pemberontakan itu. Ia bekerja dengan sama lambannya seperti pada masa Tuan Jones. Ia tidak pernah meringkik sebagaimana layaknya seekor keledai. Juga tak pernah mau mengerjakan pekerjaan tambahan secara sukarela. Ia juga tidak pernah menyuarakan pendapatnya perihal pemberontakan dan hasilnya. Saat ditanya apakah ia tidak bahagia lagi karena Tuan John sudah kabur, ia hanya menjawab, "Keledai punya umur panjang. Tak ada di antara kalian yang pernah melihat keledai mati." Dan binatang-binatang lain harus puas dengan jawaban yang terselubung semacam itu. Pada hari Minggu, tak ada yang bekerja. Sarapan mundur 1 jam dari biasanya. Dan selepas sarapan, ada satu upacara yang wajib dihadiri. Acara pertama ialah pengibaran bendera. Snowball menemukan selembar taplak meja hijau milik Bu Jones di kamar perlengkapan kuda yang kemudian ditorehi cat putih dengan gambar sebuah kuku dan sebuah tanduk binatang. Bendera ini dikibarkan di atas tiang di kebun rumah peternakan itu setiap Minggu pagi. Bendera itu berwarna hijau, papar Snowball, melambangkan padang hijau di Inggris, sedangkan kuku dan tanduk melambangkan kejayaan masa depan Republik Binatang saat bangsa manusia akhirnya tumbang. Seusai pengibaran bendera, semua binatang berjalan menuju lumbung besar untuk mengadakan sidang umum yang dikenal sebagai rapat. Di sini, pekerjaan pada pekan mendatang direncanakan dan tuntutan diajukan serta diperdebatkan. Biasanya, babi-babi itu yang mengajukan tuntutan atau keputusan. Binatang-binatang lain tahu cara memberikan suara, tetapi tidak pernah dapat memikirkan tuntutan mereka sendiri. Snowball dan Napoleon sangat giat dalam perdebatan itu. Namun sudah diketahui, dua binatang tersebut tak pernah satu suara. Apapun yang disarankan oleh salah satu dari mereka, yang lain dapat dipastikan akan menentangnya. Bahkan ketika sudah tercapai kesepakatan, sesuatu yang dengan sendirinya tidak boleh ditentang binatang manapun, untuk menyediakan sebidang kecil padang rumput di belakang kebun buah-buahan sebagai panti jompo bagi binatang yang sudah melewati masa kerja, tercetus perdebatan sengit tentang masa pensiun bagi masing-masing golongan binatang. Rapat itu selalu diakhiri dengan lagu binatang Inggris dan sore harinya dimanfaatkan untuk hiburan.
Babi-babi telah menjadikan ruang perlengkapan kuda sebagai markas besar untuk diri mereka sendiri. Di sini, pada sore hari, mereka belajar menjadi tukang besi, tukang kayu, dan mengasah keterampilan lainnya yang mereka pelajari dari buku-buku yang mereka ambil dari rumah peternakan. Snowball selalu sibuk sendiri mengorganisasi binatang-binatang lainnya ke dalam sesuatu yang ia sebut komite binatang. Snowball tak kenal lelah mengurusi hal ini. Ia membentuk panitia produksi telur bagi ayam-ayam betina, lalu liga ekor bersih bagi sapi-sapi, kemudian panitia pendidikan ulang kamerat liar yang bertujuan menjinakkan tikus dan kelinci. Selanjutnya, gerakan wall lebih putih untuk kawanan domba, dan berbagai kepanitiaan lainnya, dan selain itu, ia juga mendirikan kelas menulis dan membaca. Secara keseluruhan, proyek-proyek ini gagal. Panitia yang menjinakkan makhluk liar itu, misalnya, gagal sepenuhnya segera setelah dibentuk. Binatang-binatang liar itu tetap saja bertingkah laku sebagaimana biasanya. Namun ketika kemudian dibujuk dengan ramah, mereka malah banyak laga. Si kucing masuk ke dalam panitia pendidikan ulang dan sangat giat hanya selama beberapa hari saja. Pada suatu hari, ia tampak duduk di atas atap dan mengobrol dengan burung-burung gereja yang berada di luar jangkauannya. Ia katakan kepada mereka bahwa semua binatang kini bersahabat, dan setiap burung gereja boleh saja datang dan hinggap di atas atap ini. Tetapi kawanan burung gereja itu tetap menjaga jarak. Kelas membaca dan menulis itu beroleh kemajuan besar. Pada musim gugur, hampir semua binatang pada taraf tertentu sudah bisa membaca dan menulis. Adapun para babi, mereka bisa menulis dan membaca dengan sempurna. Anjing-anjing lumayan lancar belajar membaca, tetapi tidak tertarik membaca apapun kecuali 7 perintah. Muriel, si kambing, bisa membaca sedikit lebih baik dibanding anjing-anjing tersebut. Dan pada malam hari, ia terkadang biasa membacakan surat kabar bekas yang dipungutnya dari gundukan sampah untuk binatang-binatang lainnya. Benjamin bisa membaca selancar para babi, tetapi ia tidak pernah mengasah kemampuannya. Sejauh yang ia tahu, katanya, tak ada yang layak dibaca. Clover belajar seluruh alfabet, tetapi tidak bisa merangkai kata-kata. Boxer hanya bisa menghafal sampai huruf D saja. Ia bisa menuliskan A, B, C, D di tanah dengan kukunya yang besar. Kemudian berdiri menatap huruf-huruf itu sembari menggerak-gerakan kuping dan kadang-kadang menggoyangkan bulu tengkuknya. Tetapi tak pernah berhasil mengingat huruf apa sesudahnya, kendati telah berusaha sekeras tenaga. Pada beberapa kesempatan, ia memang belajar huruf A, F, G, H, tetapi ketika ia menghafal huruf-huruf itu, ia selalu lupa A, B, C, dan D. Akhirnya, ia memutuskan untuk berpuas diri dengan 4 huruf pertama itu dan biasa menuliskan itu semua 1 atau 2 kali sehari guna menyegarkan ingatan. Molly menolak belajar apapun kecuali 6 huruf dari namanya sendiri. Ia menulisnya begitu indah dengan menggunakan ranting, menghiasinya dengan 1 atau 2 kuntum bunga. Kemudian berjalan mengitarinya seraya mengaguminya. Tak ada binatang di peternakan itu yang hanya sanggup menguasai huruf A belaka. Juga diketahui bahwa binatang yang lebih bodoh, misalnya domba, ayam betina, dan bebek, tak sanggup menghafal 7 perintah itu. Setelah merenung sekian lama,
Snowball menyatakan bahwa 7 perintah itu pada dasarnya dapat diringkas menjadi satu pepatah saja, yaitu kaki 4 baik, kaki 2 jahat. Ini katanya adalah intisari asas binatangisme. Siapapun yang mampu memahaminya akan bebas dari pengaruh manusia. Burung-burung awalnya menolak, sebab bagi mereka pun berkaki 2. Tetapi Snowball membuktikan bahwa itu tidak benar. Sayap burung kamerat, sayap burung, katanya, adalah organ penggerak dan bukan organ penyelewengan. Itu sebabnya sayap bisa dianggap sebagai kaki. Tanda mencolok dari manusia ialah tangan, yang dengan itu dia dapat melakukan semua kejahatan. Burung-burung itu tidak mengerti uraian panjang Snowball, tetapi mereka menerima penjelasannya. Dan semua binatang kelas lebih rendah mulai menghafal kaidah baru itu. Kaki 4 baik, kaki 2 jahat, yang ditorehkan dengan huruf-huruf lebih besar pada dinding belakang kandang di atas 7 perintah. Ketika mereka menghafalkannya, kawanan domba menjadi sangat menyukai pepatah tersebut. Dan saat sedang berbaring di ladang mereka, mulai mengembik bersama-sama. Kaki 4 baik, kaki 2 jahat, dan terus mengucapkannya berjam-jam tanpa kunjung lelah. Napoleon tak tertarik dengan komite-komite bentukan Snowball. Kata dia, pendidikan binatang muda lebih penting daripada apapun yang dapat dilakukan oleh mereka yang sudah dewasa. Jessie dan Bluebell melahirkan tak lama seusai panen rumput. Semuanya 9 anak, digabung jadi 1. Segera setelah mereka disapih, Napoleon mengambil mereka dari induknya, mengatakan bahwa ia bertanggung jawab atas pendidikan mereka. Ia menaruh bayi-bayi itu di ruangan lebih tinggi yang hanya bisa dicapai dari ruang perlengkapan kuda dengan menggunakan tangga. Mengasingkan mereka sehingga para penghuni lainnya segera melupakan keberadaan mereka. Misteri tentang lenyapnya susu segera terpecahkan. Susu itu dicampur ke dalam bubur makanan babi. Apel-apel kini mulai masak. Dan rerumputan di kebun buah-buahan menjadi tertutup sampah buah-buahan yang berjatuhan ke tanah. Para binatang mengira buah-buahan itu akan dibagi secara merata. Tetapi pada suatu hari, buah-buahan yang jatuh ke tanah itu diperintahkan untuk dibawa ke ruang penyimpanan persediaan makanan para babi. Waktu itu, binatang-binatang lain menggerutu, tetapi percuma saja. Pada titik ini, semua babi setuju, bahkan Snowball dan Napoleon. Squealer ditugaskan untuk memberi penjelasan seperlunya kepada binatang-binatang lain. "Kamerat," seru Squealer, "kuharap kalian tidak membayangkan bahwa kami, babi-babi, melakukan ini semua dengan semangat mementingkan diri sendiri dan hak-hak istimewa kami. Banyak di antara kita yang tidak suka susu dan apel. Aku sendiri tidak suka. Satu-satunya tujuan kami mengambil susu dan apel ialah untuk memelihara kesehatan. Susu dan apel, ini sudah dibuktikan lewat ilmu pengetahuan kamerat, berisi zat yang secara mutlak amat diperlukan makhluk babi. Kami, kaum babi, adalah pekerja yang mengandalkan pikiran. Seluruh manajemen dan organisasi peternakan ini bergantung pada kami. Siang malam kami memperhatikan kesejahteraan kalian. Demi kalian, kami minum susu dan makan apel-apel itu. Kalian tahu apa yang bakal terjadi kalau kami para babi gagal melaksanakan tugas ini? Jones akan kembali. Ya, Jones akan kembali. Sungguh, kamerat.
teriak Squealer, memohon-mohon pengertian sambil melompat ke kanan dan ke kiri sambil menggoyang-goyangkan buntut. Sungguh, tidak satupun dari kalian yang mengharapkan Jones kembali, bukan? Sekarang hanya satu hal yang benar-benar diyakini para binatang itu, yakni mereka tidak ingin Jones kembali. Sudah sangat terang benderang alasan penting menjaga babi-babi selalu dalam keadaan sehat bugar. Walhasil, disetujui tanpa banyak silang pendapat bahwa susu dan apel yang berjatuhan tertiup angin dan juga hasil panen apel-apel harus dipersembahkan untuk babi-babi saja.